Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Salam sehat juga untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ade Suryanda MSI dan Ibu Anissa Wulan Agus Utami MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biologi umum serta teman-teman pendidikan fisika A yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil analisis dan diskusi kami mengenai pergerakan dan perilaku hewan. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11 dulu. Ada saya sendiri, Asyifa Kolbia dengan NIM 130262132. Kemudian ada Raul Arafi dengan NIM 130262119 dan Amalinda Maret Wicahyani dengan NIM 130262126. Lanjut. Berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan kita kaji, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada definisi dari perilaku, kemudian ada fungsi dari perilaku, kemudian tujuan perilaku hewan, kemudian faktor perilaku hewan, pentingnya mempelajari perilaku hewan bagi manusia, kemudian pola, jenis perilaku hewan sebagai reaksi terhadap stimulus luar, kemudian bioritme, pola orientasi dan navigasi hewan, dan juga kesimpulan dari pokok bahasan di atas. Lanjut. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam materi pada kali ini, tapi sebelum itu kita boleh tonton video yang satu ini. What is happiness? Can we find it in a new pair of shoes, a fast car, or a bigger house? Or does real happiness lie somewhere else? Hundreds of studies have proved that spending time in nature can make us feel better both in mind and body in a way that nothing else can. We wanted to find out whether simply watching footage of the natural world could have the same effect. Last year, we partnered with Professor Daka Kelman, an expert in human psychology and emotion at the University of California, Berkeley. For this project, he has reviewed over 150 scientific studies that explore the positive effect of nature on humans. We also asked over 7,500 people in 6 countries to tell us how they were feeling before and after watching Planet Earth 2 clips. This data showed significant increases in joy, contentment, curiosity, awe, amazement, and wonder, and clear reductions in tiredness and low energy. It even reduced stress, especially among younger viewers. These findings revealed that wildlife programs can cause viewers to experience positive emotions. My study of human happiness has revealed that these emotions, amazement, wonder, and awe, are the foundations of a powerful form of real human happiness. Real happiness is a deeper, less transient form of happiness that can positively affect our health and well-being. So by simply watching incredible footage of our natural world, you too can experience these uplifting emotions, helping you to be more connected with this amazing place we call home. Iya, dari video yang tadi kita udah tonton itu kita lihat alam ya. Di situ ada banyak hewan-hewan yang unik yang bikin kita takjub gitu. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus bisa bersyukur karena kita sekarang ini ada di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang banyak gitu. Kita kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, hewan-hewan ini, alam ini ternyata berpengaruh juga terhadap psikologi seseorang. Dari video tadi ya, kita lihat bahwa kalau orang yang melihat atau bermain atau berada di alam, tentunya ada hewan-hewan, tentunya ada tumbuhan, nah itu bisa merefresh. Jadi orang bisa mengurangi rasa stresnya, kemudian bisa menambah rasa ingin
banyak dapat informasi atau pengalaman itu dari alam. Nah, kita sebagai mahasiswa, kemudian juga calon guru seharusnya bisa lebih mengamati sekitar. Kemudian kita juga bisa banyak-banyaklah melihat atau mengamati fauna, flora yang ada di sekitar kita untuk terus diambil manfaatnya gitu di berbagai bidang tentunya. Karena keanekaragaman ini tentu tidak hanya semerta-merta ada, tetapi juga memiliki manfaat di setiap sisinya atau di setiap bidangnya. Baik, kita akan masuk nih ke bagian hewan-hewan, tapi kita akan masuk ke dalam yang pertama ini definisinya. Jadi setiap hewan, tidak hanya hewan gitu ya, manusia aja memiliki perilaku atau sifat atau tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan membahas perilaku dari hewan gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam perilaku hewan tersebut, kita akan bahas dulu definisi perilaku itu apa. Boleh di next. Ya, jadi perilaku itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme makhluk hidup. Kita manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup yang bersangkutan. Nah, di sini adalah perilaku juga bisa dikatakan sebagai tindakan yang mengubah hubungan antara suatu organisme dengan lingkungannya. Jadi perilaku di sini adalah bagaimana makhluk hidup melakukan kegiatan, bagaimana makhluk hidup itu melakukan suatu tindakan di dalam lingkungannya. Nah, perilaku ini bisa berupa tindakan respon terhadap rangsangan. Jadi tingkah laku ini dia itu respon dari adanya rangsangan. Jadi kalau misalnya kita katakan perilaku ini, ya dia bersangkutan dengan lingkungan karena di sana ada stimulus atau rangsangan yang diberikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas etologi. Etologi berasal dari kata etos yang artinya karakter dan logos yang artinya ilmu. Nah, etologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana dan mengapa hewan bisa berinteraksi dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Jadi di sini etologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hewan, bagaimana perilakunya, kemudian faktor yang mempengaruhinya, fisiologinya dan sebagainya. Sebenarnya etologi ini dia melibatkan banyak cabang disiplin ilmu lainnya, misalnya mempelajari mekanisme kerja suatu hewan itu kan erat kaitannya dengan pengetahuan mengenai fisiologi alat indera, kemudian alat indera ini khususnya di neurofisiologi, kemudian endokrinologi, fisiologi otot itu sendiri dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai etologi sangat luas gitu. Tapi intinya etologi ini adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi perilaku hewan. Boleh di next. Nah, sebenarnya fungsi atau kegunaan dari perilaku hewan itu apa gitu. Jadi fungsi perilaku itu selalu dikaitkan dengan strategi hewan dalam kelulusan hidupnya, atau di sini dia mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Nah, perilaku hewan ini bersifat plastis karena hewan ini harus selalu bisa memodifikasi atau beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai adaptasi dalam seleksi alam ya. Kalau misalnya hewan ini mau bertahan hidup ya, maka dia harus beradaptasi. Disinilah fungsi dari perilaku itu sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tujuan dari perilaku hewan. Jadi setiap perilaku kita, nggak hanya hewan pasti punya tujuan ya. Kita berperilaku seperti ini tujuannya untuk apa? Nah, begitu juga dengan hewan. Boleh di next. Iya, setidaknya di sini ada tiga tujuan dari perilaku hewan. Yang pertama mendapat makanan. Nah, yang kemudian kedua dia menemukan pasangan. Menemukan pasangan ini tentu untuk dia berkembang biak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan homeostatisnya. Jadi tujuan dari perilaku hewan ini diantaranya ketiga ini, tapi masih banyak juga sih tujuan dari perilaku hewan. Misal dia menjaga wilayahnya, kemudian melindungi diri dari predator, kemudian dia
faktor penentu perilaku hewan. Jadi perilaku hewan ini bisa kayak begini, bisa kayak begitu, itu karena apa sih sebenarnya? Nah, kita akan bahas di dalam bahasan ini. Yang pertama ada faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan, kemudian yang ketiga ada faktor kematangan fisik dan fisiologis. Boleh di next. Nah, faktor genetik ini dia bisa dikatakan faktor dari dalam gitu ya. Pakar genetika perilaku menganggap bahwa perilaku itu ditentukan bersama-sama oleh interaksi keturunan dan lingkungan. Jadi perilaku hewan yang sekarang itu juga bisa ditentukan dari keturunan, dari genetiknya. Nah, boleh dilanjut. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Di sini ada perilaku dapat diubah oleh pengalaman di lingkungannya. Jadi lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu gitu, apa aja yang ada di sekitar hewan ini, di sekitar individu, baik fisik, kemudian biologis maupun sosialnya. Karena yang seperti kita tahu, lingkungan itu benar-benar di sekeliling kita. Jadi apapun yang ada di sekeliling kita atau di sekeliling hewan itu tentu berpengaruh terhadap perilakunya gitu. Ya, selanjutnya materi bahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Raul. Boleh, silakan Raul. Ya, terima kasih ya Siva atas kesempatannya. Nah, yang keenam ada pola dan jenis perilaku hewan. Jenis perilaku hewan ini sebenarnya ada 5, dan salah satunya adalah perilaku bawaan. Perilaku bawaan atau alami ini merupakan perilaku yang dikendalikan atau diturunkan secara genetik. Perilaku ini meliputi gerakan refleks dan insting. Yang pertama ada innate, merupakan perilaku yang telah ada di dalam individu sebagai bawaan lahir dan berkembang secara tetap atau pasti. Perilaku ini tidak merupakan proses belajar, seringkali terjadi pada saat baru lahir dan bersifat genetik. Selanjutnya ada perilaku agonistik. Hal ini merupakan perilaku agresif yang pada dasarnya dilakukan untuk dapat bertahan hidup atau survival atau memperoleh pengakuan dalam kelompok tertentu. Nah, masih dalam perilaku bawaan ada perilaku teritorial. Hal ini merupakan perilaku mempertahankan suatu area tertentu atau home range dari kehadiran spesies atau individu bersaing sehingga suatu hewan dapat menjadi sumber makanan. Tempat bereproduksi atau beraktivitas dan memelihara anak dan keturunannya dengan bersaing yang minimal atau bahkan tidak ada tanpa adanya bersaing. Saja ada pola aksi tetap, suatu pola, suatu perilaku stereotipik yang merupakan serangkaian aktivitas oleh adanya stimulus spesifik. Contohnya saat anak burung baru menetas akan selalu membuka mulutnya, kemudian induknya akan menaruh makanan di dalam mulut anak tersebut. Nah, yang kedua ada perilaku akibat proses belajar. Perilaku yang berdasarkan pengalaman yang didapatkan organisme dan menghasilkan perubahan perilaku. Pembelajaran juga didapatkan melalui adaptasi pada perubahan. Yang pertama ada kebiasaan atau habituation, yaitu suatu tingkah laku yang menjadi biasa terhadap rangsangan tertentu atau tingkah laku mengabaikan rangsangan tertentu. Contoh, ayam yang mendengar suara ventilation fan pada awalnya agak ketakutan bersembunyi, namun lama-lama terbiasa dan mengabaikan suara tersebut karena tidak adanya bahaya. Selanjutnya ada conditioning, belajar dari ternak tertentu. Ternak dengan merespon rangsangan tertentu, ayam sudah biasa memperkirakan suatu hal yang terjadi karena kondisi. Contoh, ayam jantan ditempatkan di suatu ruangan yang memiliki alat penunggung. Alat tersebut dibunyikan bersamaan dengan dimasukkannya ayam betina. Dengan girang, setelah beberapa kali dilakukan, ayam jantan akan girang jika mendengar penunggung tersebut. Selanjutnya ada perekanan atau imprinting. Pembelajarannya terjadi pada periode singkat yang bersifat kritis dalam kehidupan subjek, biasa segera setelah lahir. Benda pertama yang dilihat makhluk baru lahir akan dicap sebagai atau diimprint sebagai ibunya. Contohnya yaitu anak ayam akan mengikuti ibu kemana saja. Peneliti membuat anak ayam mencap mereka sebagai ibu, maka anak ayam akan mengikuti mereka anak-anak. Dan di sini ada gambar merupakan contoh dari conditioning. Dan selanjutnya ada imitasi, merupakan perilaku hewan yang diperolehnya dengan mengamati perilaku hewan lainnya lalu menirukannya. Selanjutnya ada perilaku tanpa mencakup susunan saraf. Yang pertama ada kinesis, yaitu
bergerak pindah yang diinduksi stimulus, hewan tidak akan bergerak menuju atau menjauh stimulus, melainkan menunjukkan gerakan acak untuk bergerak ke tempat yang aman. Kedua, ada taksis, gerak pindah secara otomatis oleh suatu organisme model atau mempunyai kemampuan bergerak akibat adanya suatu rangsangan. Selanjutnya ada perilaku yang mencakup susunan saraf atau naluri atau insting. Perilaku terhadap suatu stimulus atau rangsangan tertentu pada suatu spesies, biarpun perilaku tersebut tidak didasari pengalaman lebih dahulu, dan perilaku ini bersifat menurun untuk melakukan perilaku bawaan. Kadang-kadang diperlukan isyarat tertentu. Isyarat tersebut bernama rilis atau pelepas dapat berupa warna, zat kimia, dan lain-lain. Rilis berupa zat kimia misalnya feromon, berfungsi sebagai isyarat pada berbagai serangga sosial seperti semut, lebah, dan rayap. Feromon adalah salah satu senyawa kimia hidrokarbon yang memiliki peranan penting dalam sistem komunikasi hewan. Feromon itu untuk perilaku kawin, perilaku mencari makan, dan perilaku adanya bahaya. Selanjutnya adalah perilaku dengan menggunakan akal. Perilaku yang dilakukan individu lebih yang menyebabkan terjadinya interaksi antar individu. Pertama, ada perilaku afiliatif, bertujuan untuk mempererat ikatan sosial, koordinasi antar individu, dan kebersamaan antar atau di dalam kelompok. Kedua, ada perilaku agonistik. Di dalam perilaku agonistik ada dua macam. Yang pertama adalah perilaku agresif, yaitu perilaku yang bersifat mengancam atau menyerang, dan yang kedua ada perilaku submisif, perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kalah. Yang ketiga ada vokalisasi, suara yang dikeluarkan oleh satu atau lebih individu untuk berkomunikasi. Dan selanjutnya adalah perilaku maternal atau mothering, perilaku induk yang bertujuan melindungi dan memelihara anaknya. Selanjutnya adalah perilaku menghindari predator. Perilaku pertama adalah perilaku altruistik, yaitu perilaku ini lebih mementingkan keselamatan kelompok daripada dirinya sendiri. Kemudian ada kamuflase atau penyamaran, perilaku yang menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian ada mimikri, yaitu tingkah laku yang menyerupai hewan yang lain. Dan dalam mimikri ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada mimikri Miller, yaitu hewan yang dapat dimakan sehingga mirip dengan hewan yang tidak dapat dimakan. Yang kedua ada mimikri Bates, hewan yang tidak berbahaya menyerupai hewan lain yang berbahaya. Dan ketiga ada mimikri agresif, yaitu mengembangkan alat untuk mengelabui masalah. Nah, ini ada merupakan contoh mimikri yang menyerupai yang tidak berbahaya untuk mengelabui masalah. Selanjutnya ada perilaku sebagai reaksi terhadap stimulus aktual atau potensial stimulus. Pertama ada perilaku spontan atau reaktif. Perilaku adalah sebuah reaksi. Hal ini sejalan dengan penemuan adanya gerak refleks yang ditemukan pada hewan. Pada akhirnya para ahli fisiologis menunjukkan bahwa refleks yang didefinisikan hanyalah merupakan elemen dari perilaku. Perilaku juga merupakan reaksi terhadap stimulus eksternal, sementara perilaku spontan dipengaruhi faktor dari dalam. Reaksi dikenal sebagai setiap gerakan yang dilakukan sebagai respons terhadap stimulus yang datang dari luar. Pada beberapa kasus, hasil dari stimulus tersebut hanya menghasilkan respon gerakan otot yang sederhana. Beberapa perilaku sebagai respon terhadap stimulus yang datang dari luar akan menghasilkan respon yang kompleks. Selanjutnya ada sensitivitas. Pertama kali yang ingin diketahui adalah batas sensitivitas organ sensor. Batasnya adalah intensitas dan kualitas. Reseptor krusial memiliki ambang batas sampai batas cahaya tidak efektif lagi sebagai satu stimulus. Misalnya lebah madu kurang sensitif terhadap cahaya yang memiliki panjang gelombang yang bisa menyebabkan mata manusia. Selanjutnya ada diskriminasi. Kemampuan untuk membedakan stimulus yang berbeda dari satu organ sangat tergantung pada intensitas dan kualitas stimulus. Kemampuan membedakan tersebut bisa untuk mendeteksi cahaya, suara, bahan kimia, atau gabungan beberapa senyawa kimia. Contohnya, anjing memiliki ciuman yang sangat tajam sehingga mampu membedakan bau yang berbeda dari campuran bau-bauan yang berbeda. Selanjutnya ada lokalisasi. Kemampuan menentukan lokasi sumber stimulus sangat penting sebab kemampuan tersebut dapat
digunakan untuk membedakan organ-organ tingkat tinggi daripada tingkat yang lebih rendah. Lokalisasi mempunyai dua aspek, yaitu arah dan jarak. Contohnya pada perkembangan kemampuan organ visual mata, Euglena memiliki mata dengan tingkatan yang paling rendah, disusul oleh Planaria dalam kemampuannya mendeteksi cahaya. Molluska memiliki perkembangan mata yang paling maju di antara invertebrata. Mata manusia merupakan mata yang paling maju dalam perkembangan. Tidak semua stimulus yang diterima organ sensorik cukup untuk menghasilkan suatu reaksi sebagai tanggapan terhadap stimulus tersebut. Menurut Timbergen, stimulus eksternal ini tidak perlu sesuai agar efektif. Contohnya ikan berduri punggung 3 yang bentuknya biasanya mengikuti ikan jantan berperut merah ke sarang yang telah disiapkan oleh jantan dan meletakkan telur di dalamnya. Setiap hal perilaku dan hanya memerlukan satu isyarat khusus untuk melepaskan pola perilakunya. Isyarat tersebut memicu aksi naluriah yang disebut pelepas atau rilis. Begitu respon tertentu dilepaskan, biasanya langsung selesai walaupun stimulus efektif sudah disediakan. Isyarat tersebut adalah isyarat kimia, yaitu feromon yang berfungsi sebagai pelepas penting untuk serangga sosial, yaitu semut, lebah, dan rayap. Banyak di antara hewan-hewan ini mengeluarkan berbagai macam feromon, ada yang merupakan perilaku peringatan bahaya atau alarm, perilaku kawin, perilaku mencari makanan, dan lain-lain pada anggota lain spesiesnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Baik, terima kasih Raul. Boleh di next. Nah, bahasan yang selanjutnya itu ada bioritme. Di next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bioritme adalah suatu teori yang berdasar pada pendapat ilmiah bahwa dalam tubuh manusia sejak lahir sudah tersimpul 3 macam siklus atau ritme yang saling bekerja aktif sampai saat ia akan meninggal, yaitu siklus fisik, siklus emosional, dan siklus intelektual. Jadi bioritme pada hewan itu merupakan suatu mekanisme atau prosedur internal dari hewan itu sendiri yang dapat menghasilkan aksi perilaku secara ritmik atau teratur. Bioritme juga berupa irama perilaku hewan yang selalu berulang, terpola, dan terjadi secara periodik atau berkala, mengikuti irama tertentu seperti matahari atau bulan, baik berupa irama harian, bulanan, atau tahunan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada grafik dari siklus bioritme yang mencakup siklus fisik, siklus emosi, dan siklus intelektual. Terlihat dari grafik tersebut, ketiga siklus tersebut bekerja secara teratur gitu dan berkala. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada siklus bioritme itu terbagi menjadi 3. Yang pertama siklus fisik, yang kedua siklus emosi, dan yang ketiga siklus intelektual. Siklus fisik ini pada siklus fisik, energi pada hewan itu sangat kuat dan mulai terasa kehidupan hewan yang mulai bertenaga. Potensi fisik terasa maksimal dan setelah hari ke-7 terjadi penurunan menuju ke setengah fase negatif yang memberi keseimbangan. Tergambar dari keadaan fisik yang menurun, rasa tidak enak dan mudah lelah dari hewan tersebut serta tidak bergairahnya hewan tersebut. Nah, pada hari ke-18 ini mulai naik arah titik kritis. Respon dari hewan tersebut terjadi sekitar 23 hari terakhir dalam sebulan. Yang kedua ada siklus emosi. Pada siklus ini dimulai dengan perasaan kooperatif hewan dengan manusia. Optimis menghadapi setiap permasalahan. Rasa sosialnya juga berhubungan dengan makhluk lain atau hewan-hewan lain. Dan mulai berkembang kreativitas hewan yang membaik selama 8 hari secara berkala, kemudian menurun sampai hari ke-15. Selanjutnya, di siklus emosi ini merupakan suatu titik kritis yang menuju ke setengah fase negatif, dipenuhi dengan perasaan-perasaan hewan yang mudah tegang, terus mudah marah kalau misalkan ada manusia yang menjahili atau
ini seni gitu ya. Terus di titik ini juga titik terendahnya terjadi pada hari ke-22 di mana kondisi emosinya semakin merendah dan kembali berubah menuju ke fase positifnya. Berikutnya responnya terjadi sekitar 28 hari terakhir. Yang terakhir ada siklus intelektual. Pada siklus ini dimulai dari pola positif selama 9 hari dengan kemampuan persepsi yang tinggi, terutama dalam logika menghadapi permasalahan. Kemudian menurun sampai hari ke-17 hingga melampaui titik kritis. Pada siklus intelektual ini, fase negatifnya memberikan gambaran di mana hewannya sulit berpikir atau sulit mengerti yang rendah sampai hari ke-26. Kemudian grafik meningkat lagi ke fase berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada faktor munculnya dari bioritme. Yang pertama, kombinasi kontrol perilaku jangka pendek dari sistem saraf dan jangka panjangnya dari sistem hormon. Yang kedua, ada pengembangan variasi fisiologis endogen dan ritme perilaku yang secara periodik selaras dengan ritme perlakuan yang terjadi pada spesies selama rentang evolusinya. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan secara alamiah yang mempunyai siklus daily-like, dark cycle, dan relasional. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada macam-macam siklus bioritme. Kalau yang tadi itu siklus bioritme terbagi menjadi 3, ada siklus fisik, siklus emosi, dan siklus intelektual. Kalau ini yaitu macam-macam siklus bioritme terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ritme harian. Ritme ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar oleh isyarat dari luar yang disebut Zeitgeber. Biasanya yang paling penting adalah pada siang hari. Contoh dari hewan yang mengalami ritme harian ini yaitu kelelawar. Yang kedua ada ritme bulanan dan pasang surut. Pada ritme ini menimbulkan pasang surut. Pasang surut tidak terjadi secara langsung, tapi menjadi pemicu ritme harian itu. Tetapi fluktuasi antara paparan air laut dengan udara terbuka yang dominan. Contohnya itu perilaku filtrasi pada bivalvia dan perilaku polychaeta. Boleh di next. Nah, yang terakhir yaitu ada ritme tahunan. Pada ritme ini irama jangkanya panjang, selalu berkaitan dengan perilaku migrasi atau perpindahan dari hewan itu. Terus mengalami reproduksi dan dormansi. Contohnya yaitu burung yang migrasi dormanis tupai gunung Alpen dan perilaku bersarang berang-berang. Boleh di next. Oke, yang terakhir di bahasan terakhir ada pola orientasi dan navigasi hewan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada pola orientasi. Pola orientasi terbagi menjadi 2 yaitu kinesis dan taksis. Kinesis merupakan salah satu tingkah laku orientasi yang sederhana di mana organisme akan merespons secara tidak langsung terhadap rangsangan. Contohnya yaitu ortokinesis dan klinokinesis. Pada ortokinesis melibatkan ketergantungan rangsangan pada pergerakan individu, dan klinokinesis selalu melibatkan frekuensi atau laju belok proporsional dengan intensitas adanya rangsangan. Yang kedua yaitu taksis. Taksis merupakan suatu tingkah laku orientasi untuk hewan-hewan yang dapat menentukan jarak dengan sumber rangsangan. Contohnya yang pertama ada menotaksis. Menotaksis ini merupakan jenis taksis yang melibatkan hewan untuk mempertahankan sudut konstan terhadap rangsangan. Misalnya, lebah madu membekas di busur matahari. Untuk dapat menemukan matahari yang merupakan rangsangan dalam contoh ini, lebah madu memanfaatkan cahaya terpolarisasi yang diberikan oleh matahari untuk membantu mereka menemukan posisi matahari kapan saja sepanjang hari. Yang kedua yaitu ada magnetotaksis.
pada magnetotaksis ini melibatkan orientasi yang merupakan respon terhadap adanya isyarat magnetik dari berbagai macam hewan yang menggunakan isyarat magnetik ini untuk bernavigasi. Contohnya yaitu bakteri Aquaspirillum yang membenamkan diri dalam lumpur, yang kemudian menggunakan medan magnet bumi dalam menentukan jalurnya. Ketika mereka berada di kutub utara yang merupakan kutub selatan magnetis, mereka akan lebih suka bergerak ke utara. Tetapi ketika mereka berada di kutub selatan yang merupakan kutub utaranya dari magnetik, mereka akan lebih memilih untuk pindah ke selatan. Yang ketiga ada telotaksis. Pada telotaksis ini melibatkan gerakan predator visual yang mampu melihat sinyal visual yang lebih jauh, sehingga hewan-hewan tersebut dapat bergerak untuk menyerang hewan lainnya. Dan yang terakhir ada mnemotaksis. Pada mnemotaksis ini melibatkan navigasi yang melalui penggunaan landmark. Contohnya yaitu pada burung yang biasanya menggunakan taksis jenis ini, mereka selalu mengingat rambu-rambu atau jalan yang mereka lewati menggunakan taksis jenis ini, dan mereka mampu mengingat bangunan-bangunan yang sudah mereka lewati gitu atau yang sudah mereka lihat sebelumnya. Jadi secara sederhana mnemotaksis pada dasarnya bergerak berdasarkan memori atau ingatan dari hewan tersebut. Boleh di next. Yang selanjutnya itu sistem navigasi hewan. Sistem navigasi itu merupakan suatu sistem yang dapat mempermudah untuk mengetahui suatu hewan, suatu tempat. Maaf salah. Selanjutnya yaitu sistem navigasi hewan. Pada sistem navigasi ini merupakan suatu sistem yang dapat mempermudah untuk mengetahui suatu tempat. Jadi hewan itu dipermudah untuk mengetahui tempat yang sudah mereka kenal atau mereka lalui sebelumnya. Menurut Wikelski mengungkapkan sejumlah hewan memiliki apa yang dinamakan built-in magnetic system layaknya seperti kompas pada umumnya. Setiap hewan yang kembali ke tempat yang tepat setelah melakukan perjalanan yang panjang atau kembali ke tempat semula lagi dan lagi merupakan suatu kemampuan navigasi yang dimiliki oleh hewan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada macam-macam navigasi hewan. Pada belut atau ikan sidat sebenarnya ini terlihat sama ya, tapi memiliki sedikit perbedaan. Pada belut itu merupakan suatu ikan yang tidak bersirip, sedangkan ikan sidat itu bersirip. Terus juga belut itu hidupnya di air tawar berlumpur, sedangkan ikan sidat itu bisa hidup di mana saja kecuali pada daerah kutub. Terus juga belut itu terlihat warnanya kuning kecoklatan, sedangkan ikan sidat memiliki warna lebih gelap di bagian punggung dan warna pada dada atau perutnya lebih terlihat terang. Terus navigasi dari kedua hewan tersebut itu sebagai contohnya adalah pada belut di Eropa lahir di sungai-sungai Eropa kemudian melakukan perjalanan melintasi laut dengan jarak ribuan mil untuk bertelur. Jadi belut atau ikan sidat ini mampu melintasi laut Sargasso dengan jarak ribuan mil untuk kemudian dia dapat bertelur. Selanjutnya yang kedua itu ada Bar-tailed godwit. Pada tahun 2007, Bar-tailed godwit betina melakukan migrasi terpanjang yang pernah dilakukan secara non-stop, itu tidak berhenti. Jika diukur dari Alaska hingga Selandia Baru, burung ini mampu menempuh jarak kurang lebih 11.500 km. Jadi pada burung ini itu sistem navigasinya dia benar-benar mampu melewati perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu Blackpoll warbler. Burung ini mengemukakan tubuh mereka sebelum naik di atas angin dan terbang berlayar dari utara Amerika Serikat menuju Amerika Selatan dalam waktu 100 jam melintasi angin di atas laut terbuka. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kelelawar yang mampu
sebuah studi peneliti menemukan bahwa mereka dapat terbang. Jadi pada kelelawar ini dia mampu terbang sejauh 70 km dari sebuah gua yang menjadi rumah mereka hanya untuk mencari ngengat atau nyamuk. Boleh di next. Nah, yang terakhir yaitu semut gurun Sahara. Semut ini mampu melakukan perjalanan dari sarang mereka untuk mencari makan. Meskipun semut-semut ini berlari secara berantakan atau tidak teratur gitu, mereka mampu mengingat seberapa jauh mereka pergi dengan menghitung langkah, serta menavigasi dengan menggunakan pola cahaya yang terpolarisasi dari matahari. Jadi semut ini itu walaupun dia jalannya gak teratur, tapi dia mampu mengingat seberapa jauh mereka tadi sudah pergi, terus bisa menghitung gitu berapa langkah yang udah mereka lewati. Terus juga memanfaatkan sinar matahari untuk melakukan navigasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Ashifa. Baik, terima kasih ya Malinda dan Raul. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Jadi setelah kita tadi membahas, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa hewan ini merupakan makhluk hidup yang berperilaku atau aktivitasnya ini dikaitkan dengan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, perilaku hewan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menentukan seperti faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, faktor pematangan fisik dan fisiologis, bahkan juga manusia memiliki peran di sana. Selanjutnya, perilaku hewan ini terbagi atas beberapa jenis gitu. Ada perilaku dari alamiah, bawaan, kemudian hasil pembelajarannya, kemudian perilaku yang mencakup susunan saraf, perilaku tidak mencakup susunan saraf, kemudian perilaku yang menggunakan akal, kemudian juga ada perilaku mereka untuk menghindari diri dari predator. Nah, selain itu terjadi mekanisme yang menghasilkan perilaku hewan sendiri yang kemudian dia itu disebut bioritme. Nah, siklus bioritme ini terbagi menjadi 3. Ada siklus fisik, siklus emosi, dan siklus intelektual. Selain memiliki perilaku, hewan juga memiliki pola orientasi di mana hewan ini akan memutar tubuhnya untuk menjauhi dan mendekati diri ke arah sumber rangsangan. Kemudian juga tadi ada pola navigasi hewan dan banyak lagi yang kita pelajari yaitu tujuan, kemudian fungsi adanya perilaku hewan ini. Kita sebagai mahasiswa gitu harus bisa melihat sekitar gitu, mempelajari, memahami tentang perilaku hewan-hewan ini karena pasalnya mereka memiliki peran dan manfaat juga bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita juga patut banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dilahirkan di negara, karena kita